Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah berikan kebaikan pada kita. Apa yang kita dengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan bernilai kebaikan, dan dengannya Allah muliakan kita semua, sehingga dengan kemuliaan itu Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita sedikit membahas tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu menyangkut sebab-sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran, dan mempelajari asbabun nuzul ini sangat penting karena dengannya kita mampu memahami makna-makna ayat di dalam Al-Quran, kita mampu mengetahui sebab turunnya untuk apa dan ditujukan kepada siapa ayat tersebut, sehingga kita saat menyampaikan ayat tidak hanya ambil ayatnya langsung lalu sampaikan tanpa mengetahui porsi ayatnya di mana, letak ayatnya ini untuk apa. Jadi penting bagi kita untuk memahami asbabun nuzul sehingga kita tidak salah dalam mengambil ayat ketika menyampaikan suatu perkara atau suatu masalah. Karena ada sebagian orang yang menyalahgunakan beberapa ayat untuk kepentingan dirinya, untuk mengejar kehidupan dunianya, bahkan untuk menjatuhkan salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu, sehingga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sangat mulia itu disalahgunakan oleh dirinya. Misalkan ada orang yang senang berceramah, senang menyampaikan kebaikan, ceramah dari mimbar ke mimbar, seorang dai, dan niatnya bagus, tujuannya bagus. Lalu ada orang lain yang kemudian sensitif, tidak senang dengan tindakannya, tidak senang dengan apa yang dilakukan. Lalu orang ini berusaha mencari-cari kesalahan si dai. Tetapi ketika dia mencari kesalahan si dai, dia juga bertujuan untuk menjatuhkannya dengan berdalih agama juga. Jadi si dai menyampaikan ayat A, B, C, D disampaikan ke masyarakat. Maka orang yang tidak senang dengan dai tersebut juga ingin menjatuhkan dengan menyampaikan ayat kepadanya. Misalkan dia lihat si dai mengajak orang untuk sholat duha, mengajak orang untuk sholat tahajud, mengajak orang untuk berpuasa sunnah. Namun yang dia perhatikan bahwa ternyata dai ini malas-malas juga sholat duha, malas dia juga sholat tahajud, bahkan jarang ditemukan dia sholat sunnah, padahal dia selalu menyampaikan untuk melakukan yang demikian. Melihat kesalahan si dai ada di sini, maka datanglah orang yang tidak senang dengan dai tersebut. Kalau dia datang, dia bacakan ayat, misalkan pada surah Al-Baqarah, surah kedua termasuk ke dalam surah Madaniyah, jumlah ayatnya 286 ayat. Pada ayat 44-nya Allah berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun." Artinya ini, mengapa engkau mengajak orang kepada kebaikan sementara kamu sendiri tidak lakukan kebaikan tersebut padahal kamu membaca Alkitab. Jadi kalau ada penceramah kita tidak suka, lalu kita lihat kesalahannya, dia ajak orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut, bisa dipakai ayat ini untuk menjatuhkan dirinya, menjatuhkan seorang pihak, menjatuhkan salah satu pihak untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak pahami tujuan ayat ini diturunkan, salah pakai kita. Jadi ayat yang mulia ini ditempatkan pada sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang memang turun ditujukan untuk si A, si B, si C, dan si D. Walaupun tidak semua ayat di dalam Al-Quran memiliki sebab turun. Misalkan surah Al-Fatihah, Imam As-Suyuti tidak menjelaskan di dalam kitabnya Asbabun Nuzul sebab turunnya, karena menurutnya bahwa surah Al-Fatihah ini tidak memiliki sebab khusus turunnya. Jadi tidak ada sebab khusus turunnya surah Al-Fatihah. Tapi memang ada ayat-ayat yang turun karena sebab. Kayak ini tadi, surah Al-Baqarah ayat 44. Kalau disalahgunakan ini ayat, bisa dipakai kasih jatuh seorang da'i. Kalau kita tidak senang dengan dai tersebut, karena dia bilang, kau ajak orang kepada kebaikan, sementara kamu sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Padahal kalau kita teliti, kita pelajari sebab turunnya ayat ini dan ditujukan kepada siapa, ternyata ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi di Madinah. Jadi hati-hati, ayat ini diturunkan untuk orang Yahudi di Madinah. Kenapa ayat ini diturunkan kepada mereka? Kenapa demikian? Karena orang Yahudi ketika punya kerabat atau orang terdekat yang masuk Islam, yang beragama Islam, dia akan berkata kepada kerabatnya bahwa agama yang kamu anut itu adalah agama yang benar, dan janganlah engkau meninggalkan agama tersebut. Berpegang teguhlah dengan agama yang kamu anut. Sesungguhnya lelaki itu, maksudnya lelaki di sini adalah Muhammad. Jadi sesungguhnya Rasulullah, kata orang Yahudi, tidaklah menyampaikan sesuatu melainkan kebenaran. Jadi orang Yahudi sendiri mengakui bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah kebenaran, dan meminta kepada kerabatnya yang sudah beragama Islam agar berpegang teguh dengan agama yang sudah dia anut. Ini orang Yahudi yang ngomong. Jadi dia bilang bahwa itu agamamu, agama bagus. Itu Muhammad adalah orang yang jujur, jangan kau tinggalkan nih.
Nah, maka ketika orang Yahudi melakukan hal ini, turunlah ayat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba. Jadi ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi, sebab turunnya untuk orang Yahudi yang membenarkan Islam sebagai agama yang lurus. Jadi mengapa engkau mengajak orang kepada kebaikan sementara engkau sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut, padahal engkau membaca Alkitab. Alkitab di sini bukan Al-Quran, tetapi Alkitab yang dimaksud adalah Taurat. Memang di dalam Al-Quran, kadang Al-Quran itu disebut sebagai Alkitab. Misalkan pada surah Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Alkitab ini adalah Al-Quran. Tetapi pada ayat 44 ini, Alkitab yang dimaksud adalah Taurat, dan sebab turunnya ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi yang sudah tahu bahwa Muhammad orang yang jujur, sudah tahu bahwa Islam agama yang lurus, dan meminta kepada kerabatnya untuk tidak meninggalkan agama Islam, namun dia sendiri masih tetap berpegang teguh pada agama Yahudi dan tidak masuk Islam. Jadi ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi. Makanya jangan salah pakai ayat, jangan asal comot ayat, comot hadis, lalu menjatuhkan pihak tertentu. Apalagi kalau ada penceramah yang mungkin berkuar-kuar menyampaikan kebaikan, lalu kita lihat kesalahannya, ternyata dia sendiri belum baik, tidak melakukan kebaikan, maka kita pakai ayat, wahai ustaz, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Wahai ustaz, kenapa kau ajak orang kepada kebaikan padahal kamu sendiri tidak melakukan kebaikan? Lalu apa kata ustaz ini yang dicela, yang ingin dijatuhkan? Dan engkau sudah membaca Alkitab, Taurat. Nah, padahal yang dimaksud ayat ini adalah Taurat, bukan Al-Quran. Jadi hati-hati Ki untuk teman-teman yang rajin berdakwah, rajin berceramah, agar supaya ayat yang disampaikan ditahu tafsirannya sejalan dengan pemahaman para salaf, para mufassir yang berada di jalan yang lurus, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini saja video singkatnya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi, itu bisa menjadi tambahan ilmu juga bagi saya, dan apa yang sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk diri saya. Dan doakan semoga kedepannya masih mampu menyampaikan hal-hal yang baik, dan semoga dengannya bisa menjadi amal jariah dan teman-teman juga mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.